Yang berkesan strukturnya sendiri ya Pak, struktur cantilever nih menurut saya benar-benar menarik buat dipelajari karena deh. Karena kalau dari apanya desainnya itu bagus gitu Pak. Jadi tapi apanya juga sulit ya Pak ya dari strukturnya sendiri itu Pak. Menantang ya. Jadi menantang kita sebagai orang teknik sipil ya untuk mendesain struktur-struktur yang unik ini ya. Mungkin tuh Saudara Faris, apa komentarnya? Baik Pak, kalau dari saya mungkin saya ingin bertanya Pak, untuk bagaimana gitu Pak caranya kita untuk mendesain cantilever dan apa ini tadi? Overhang. Overhang ini Pak, maksudnya begini Pak. Apakah kalau cantilever itu Pak ininya apa namanya? Strukturnya nggak monolit. Oke, mungkin saya dapat tanggap dulu ya. Dari pertanyaan saya kira-kira dulu tadi mungkin karena sinyal saya juga tidak dengar semua. Jadi saya ulang sampaikan di sini teknologi struktur di sini kita bedakan, kita bukan menganalisis. Jadi gini, kita nampak suatu building, suatu bangunan, kita sudah mengetahui adanya konsep desainnya seperti ini. Ya, mungkin dengan melihat bangunan tadi yang apa namanya cantilever, ini dia punya dua konsep, ya konsep sebagai cantilever atau apa namanya overhang tadi. Nah, sehingga kalau ada bangunan yang konsepnya salah, ya karena kita sudah mendalami teknologi struktur, kita bisa mengetahui, oh ini konsepnya tidak benar ini, yang batang tarik dia menggunakan beton itu salah itu. Karena secara material kita mengetahui bahwa beton itu lemah terhadap tarik, kuat terhadap tekan. Jadi kita melihat suatu konsep struktur yang ada sebagai insinyur teknik sipil, ya kita sudah mengetahui ini konsep desainnya benar atau salah, atau efisien atau boros. Mungkin seperti itu. Kita lebih ke arah itu. Jadi ya, itu yang saya katakan, kita harus punya pengetahuan teknologi struktur, kita harus punya wawasan yang cukup luas ya untuk memahami suatu struktur, memandang orang yang sudah ada, apalagi bangunan-bangunan unik yang ada ya. Mungkin itu Saudara Faris ya, mungkin itu ya. Mungkin Saudara ini lagi Hadid Rahman. Ya Pak, jadi kan setelah melihat presentasi dari tadi Pak, akhirnya kami dapat membedakan kan Pak, yang mana cantilever, yang mana hangover. Terus Pak, sekarang kan tuh saya tengok di YouTube, sekarang orang banyak buat bangunan tuh pakai kontainer gitu Pak. Nah, terus dari pakai kontainer itu kan kadang ada juga yang membuat desainnya seperti itu Pak. Itu kira-kira termasuk cantilever atau hangover gitu Pak? Karena kontainer itu kadang-kadang dibuatnya kayak gini gitu Pak, dari desain-desain kontainer gitu Pak. Itu kira-kira termasuk hangover atau cantilever gitu Pak? Soalnya kan bebannya kan, waduh Pak jelaskannya Pak, seperti itulah kira-kira Pak. Iya. Nah, iya mungkin tergantung kontainernya itu duduk di mana. Kalau keseluruhannya duduk di peletakan, ujung-ujung sudah ada peletakan ya tidak termasuk kedua-duanya. Mungkin kalau sebelah satu sisi dia duduk di peletakan, sisi yang lainnya tergantung, baru kita bisa sebutkan sebagai apa namanya overhang
apakah murni dia terjepit? Kalau tidak terjepit, dia overhang itu menggunakan balok pengimbang. Jadi balok itu menerus fungsinya untuk pengimbang. Jadi kita setelah memahami filosofinya, kita sudah tahu, oh rupanya ini masuk kategori apa gitu.